Selamat menyaksikan Pak Suwarno selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Fairchat untuk menuntaskan ujian akhir semester kali ini. Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ini adalah nama-nama kelompok saya. Pertama, Dayton sebagai Project Manager, Erwan dan Kelvin sebagai Development, Sanata sebagai Finance, saya Christopher Komali dan Chain Remington sebagai Logistik. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Dayton. Pertama, untuk proyek charter, saya akan bahas sedikit tentang proyek charter dari proyek kami. Jadi proyek ini dengan judul Fairchat proyek ini akan dimulai dari 8 Juni 2021 hingga 5 Agustus 2021. Pada bisnis need dari proyek ini adalah, jadi PT Fair Group saat ini sedang mengekspansi produk mereka ke semua platform development. Jadi mereka ingin membuat produk mereka yang berjalan di native iOS environment. Jadi proyek kita ini membutuhkan kita untuk mengimplementasi sebuah native app mobile yang berfokus pada membantu teks komunikasi antara user yang dibangun pada lingkungan iOS environment yang dibangun pada server yang accessible dan juga aman. Jadi target yang dapat kita atau milestone yang bisa dapat diukur dalam proyek ini adalah, jadi yang pertama itu kita ingin memfinalisasi proyek requirement dan proposal pada 18 Juni, finalisasi proyek budget dan approval pada 23 Juni, finalisasi proyek prototype dan tech stack yang akan digunakan pada 27 Juni, dan menyelesaikan Fairchat application ini pada 22 Juli, melakukan testing hingga 29 Juli, dan memonitor project goal dan deliverable quality hingga 5 Agustus sebelum penyerahan kepada stakeholder. Jadi high level requirement yang dibutuhkan pada project ini adalah, pertama yaitu register feature, yang mana user dapat meregistrasi akun mereka dan memberikan beberapa informasi terkait akun mereka sendiri. Dan juga fitur ini disusul dengan login fitur, yang mana user harus dapat login pada akun yang telah dibuat sebelumnya pada aplikasi. Kemudian juga ada conversation list feature, yang mana user dapat mencari user lain yang terregistrasi pada aplikasi ini dan dapat mendapatkan informasi tentang siapa saja yang dapat diajak berkomunikasi pada aplikasi tersebut. Kemudian pada chat feature, yaitu pada fitur ini user harus dapat mengirim dan menerima pesan secara real time dari user yang lain, dan pada profil user dapat mengakses informasi profil dirinya, dan yang terakhir yaitu sangat feature, yaitu user dapat melakukan logout dari akun mereka sendiri. Project scope yang termasuk pada proyek ini adalah merupakan sebuah native iOS app untuk membantu user dalam berkomunikasi dalam bentuk simple text, penyampaian secara dalam bentuk teks kepada user yang lain. Yang berada di luar scope pada proyek ini adalah untuk melakukan edit atau delete kepada message ataupun profil, merupakan sesuatu yang berada di luar scope dari proyek ini. Jadi project deliverable ini yaitu ada 4, yaitu sebuah native iOS yang berjalan di iOS environment. Yang kedua, key feature atau fitur-fitur utama dalam membantu komunikasi antara user melalui media teks. Dan yang ketiga ada fitur user registration dan authentication. Dan yang keempat yaitu user friendly user interface design. Dalam mengimplementasi proyek ini tentu ada resiko dan permasalahan. Resiko yang akan dihadapi oleh proyek tim ini adalah, yang pertama yaitu kami hanya memiliki waktu 1 bulan untuk seluruh software development lifecycle atau SDLC proses. Dan tim kami ini cukup baru pada S development, sehingga ada kemungkinan kita dapat mengalami masa-masa lain yang terkait dengan teknikal. Dan yang ketiga, kita cukup kekurangan human resource dan terutama pada bidang development. Dan yang keempat, kemungkinan ada terdapat bug-bug yang mungkin muncul pada akhir dari development phase ini sendiri. Jadi oleh karenanya terdapat asumsi atau dependensi terhadap project, yaitu tim ini mungkin membutuhkan bekerja di selama weekend atau hari libur jika diperlukan akibat jadwal yang padat. Prototype juga harus mendapatkan approval dari stakeholder, dan kemudian tim juga akan beroperasi berdasarkan metodologi agile, dan server ini harus dapat
host di cloud dan bukannya secara lokal. Kemudian project testing akan dilakukan secara manual testing terlebih dahulu. Jadi project entry criteria ini, project ini akan dimulai setelah adanya project charter dan manajemen setengah di-approve, dan kemudian juga functional requirement dan infrastruktur plan juga telah difinalisasi, dan juga bisnis dan stakeholder sponsor juga sudah diidentifikasi, dan kemudian project development contract telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian project exit requirement-nya itu key feature kita berhasil dideliver, dan kemudian dari fitur-fitur tersebut tidak terdapat bug atau bottleneck di aplikasi. Kemudian project berhasil selesai dan sesuai atau lebih cepat dibandingkan jadwal yang ada, dan kemudian kita mendapatkan kepuasan dari stakeholder dan persetujuan terhadap hasil akhir dari project kami. Jadi untuk finansialnya, budget untuk membuat project ini diestimasikan sebesar 100 juta rupiah. Untuk milestone schedule-nya, jadi untuk project initiation dan requirement gathering, target completion-nya kita targetkan pada 18 Juni. Untuk cost analysis kita targetkan pada 23 Juni. Untuk finalisasi project prototype dan stack proposal kita targetkan pada 27 Juni. Untuk konfigurasi cloud backend service-nya kita targetkan untuk selesai pada 6 Juli. Dan authentication feature pada 13 Juli, conversation feature pada 18 Juni, complete profile menu pada 22 Juli, project testingnya sampai 29 Juli, kemudian ada performance dan project performance dan monitor pada sampai hingga 5 Agustus, dan kemudian pada yang terakhir final project presentation dan project submission pada 6 Agustus 2021. Project ini sendiri terdiri dari saya sebagai project manager, Elwan Ediway sebagai development manager, Kelvin sebagai developer, dan Christopher Komali sebagai logistik manager, Sanata Limanto sebagai finance manager. Project owner ini Christopher Komali dan project sponsor Cheyenne Remington Huan. Selanjutnya saya berikan kepada Cheyenne untuk menjelaskan tentang project scope and realization. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang project scope and realization. Di mana yang pertama yang bisa Pak Suwarno lihat di bagian kiri itu adalah perencanaan di mana sebelum aplikasi mulai dibuat. Setelah itu di bagian kanan itu adalah hasil realisasi di mana perubahannya hanya ada satu, yaitu di bagian chat fitur, di mana sebelumnya chatnya hanya chat biasa, dan setelah direalisasikan chatnya sekarang ada dua jenis, ada yang individu dan ada yang group. Kemudian selanjutnya untuk project schedule dan realization. Di project schedule and realization ini bisa dilihat bahwa ada beberapa yang tidak sesuai dengan jadwal. Yang pertama yaitu yang research itu kita telat 1 hari, jadi dia berwarna merah. Kemudian yang buat lain juga kita telat 1 hari, jadi dia juga berwarna merah. Kemudian untuk produk UI design juga telat, itu makanya juga berwarna merah. Kemudian selanjutnya chat fitur itu juga telat. Back end integration juga telat 1 hari. Kemudian conversation feature testing juga telat 2 hari. Kemudian kami memiliki beberapa yang selesai lebih duluan daripada perkiraan. Yang pertama yaitu communication plan, di mana kami selesai 1 hari setelah yang dijadwalkan. Dan test stack architecture and definement, itu juga selesai lebih duluan 2 hari. Sisanya sesuai dengan jadwal, tidak lebih, tidak telat. Kemudian untuk project budgeting and realization, di sini bisa dilihat seperti yang dikatakan teman saya tadi, modal untuk project ini adalah 100 juta, di mana di sini bisa dilihat dibagi kemana saja. Yang pertama itu project management, perkiraan awal atau skopnya itu 900.000, tapi setelah direalisasikan ternyata hanya perlu 860.000 dan menghemat 0,95%. Kemudian di hardware ada beberapa peralatan yang kami temukan lebih murah, jadi kami hanya perlu mengeluarkan 60.550.000, tidak 61.450.000.
Sama seperti di software, kebetulan saat itu softwarenya sedang ada diskon, jadi kami bisa membeli lebih murah seharga 720.000, tidak 750.000. Kemudian untuk biaya development juga kebetulan tidak sesuai dengan project scope atau yang direncanakan awalnya, yaitu 16.600.000, sedangkan perencanaan awalnya 16.900.000. Jadi total yang kita keluarkan adalah 90.765.000. Jadi kami masih memiliki sisa budget 9.235.000. Selanjutnya untuk project resource and its usage, saya serahkan kepada Elwan. Baik, selanjutnya ada project resource dan usage. Project resource adalah segala sesuatu yang diperlukan agar project dapat diselesaikan. Tanpa mereka, tidak mungkin sebuah project dapat diselesaikan dengan sukses. Elemen kunci dari fase perencanaan proyek berpusat pada identifikasi kebutuhan sumber daya dan bagaimana mereka akan dialokasikan. Ada banyak sekali tipe-tipe resource dalam project resource seperti human, financial, equipment, teknologi, dan lain-lainnya. Next ke tabel. Okay. Salah satu tipe project resource terpenting kami yaitu human. Dalam human resource terdapat berbagai role agar project dapat berjalan dengan lancar. Dapat kita lihat di tabel, ada beberapa role penting dalam project kami antara lain back-end developer, mobile app developer, UI designer, QA, dan lain-lainnya. Masing-masing role tersebut memiliki usage-nya masing-masing. Usage resource dengan ID 1, 2, dan 3 adalah untuk mendevelop aplikasi. Dan 4 adalah untuk mencegah terjadinya kecacatan dalam proses pembangunan aplikasi tersebut. Next ke QA and QC. Baik, quality control adalah bagian dari manajemen yang bertugas untuk memastikan kalau kualitas produk sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sedangkan quality assurance adalah bagian manajemen yang bertugas untuk membuktikan kalau kualitas produk sudah sesuai dengan standar perusahaan sebelum produk masuk ke tahap akhir untuk dijual. Maka QA akan melihat apakah kualitasnya sudah terpenuhi atau belum. Dalam kasus kami, quality assurance atau QA akan bertanggung jawab dalam mencegah adanya kecacatan fitur atau desain pada saat proses pembangunan aplikasi. Bisa kita lihat pada tabel QA plan, merupakan rencana quality assurance kami seiring berjalannya proses pembangunan aplikasi Fairchat. Ada nama fitur, ada kegiatan, ada tanggal pengecekan, ada checker, status, dan catatan. Begitu juga dengan quality control kami yang bertanggung jawab dalam pengecekan apakah adanya kecacatan pada tahap akhir. Berikut quality control plan yang menampilkan rencana QC dalam melakukan pengetesan pada masing-masing masalah yang akan dikenali yang ada pada kolom problem to identify. Kemudian ada testing type, ada checker, status, catatan, dan reaksi dari rencana tersebut. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang risk register, risk response strategi, dan incident report yang terjadi pada proyek kami. Jadi untuk risk register, untuk project Fairchat ini, kami sudah mengikuti sebuah tabel antara jumlah dari probability untuk impact untuk menentukan priority level dari sebuah resiko. Jadi yang pertama, resiko pertama adalah new functionality may require changes to infrastructure, yang mana impact-nya adalah dapat menyebabkan poor performance pada aplikasi dan delivery dapat berpotensi untuk tidak diterima. Dengan priority level 10, respon plan kami adalah untuk melakukan regular performance testing dan untuk menyediakan satu waktu seminggu untuk melakukan optimasi performa. Dan risiko kedua adalah resource untuk mobile development terbatas yang mana resource tersebut harus dapat mendeliver work package yang ada. Impact dari risiko ini adalah delay yang dapat menyebabkan lambatnya aplikasi dibandingkan perkiraan.
dan juga kualitas dapat berkurang akibat dari multitasking. Impact-nya 4, sedangkan kemungkinan terjadinya juga 4. Oleh karenanya prioritas levelnya adalah 16. Oleh karenanya respon plan-nya adalah kita harus membantu untuk memulai knowledge transfer secara secepat mungkin kepada pegawai-pegawai lain dan member-member lain. Dan kemudian juga kita harus mendevelop work overtime plan untuk para member dari project. Dan kemudian kita juga ada berencana untuk melakukan sourcing dari divisi yang lebih available dan non-critical yang sedang available saat ini. Dan kemudian untuk insufficient budget, dampaknya adalah performa dan efisiensi yang berkurang pada development team dalam deliver work package. Dan kemudian dari design quality dapat berkurang. Impact levelnya pada resiko ini adalah 4, namun probability levelnya hanya 1, sehingga probability levelnya 4. Dan untuk response plan dari resiko ini, kami bertujuan untuk memprioritasi budget terhadap penggunaan yang lebih high priority. Dan kemudian juga kita juga akan melakukan inspeksi pada budget dan akan mencari cara yang lebih aksesibel untuk mendapatkan resource. Kemudian project design deliverable is incomplete. Impact yang dapat terjadi adalah potentially drag the project schedule, dan kemudian juga dapat menghentikan progress dari development team dan dapat membuat kebingungan pada sebuah tim. Dengan priority level 12, kita respon plan dan resiko ini adalah untuk membuat design workshop dan melakukan laporan secara berkala untuk mengimprove performa dan progress. Kemudian juga menjaga komunikasi dan input dari stakeholder dan desainer lain, dan juga kemudian untuk meminta development untuk memulai secepat mungkin untuk mendevelop fitur-fitur yang sudah di-approve dan melakukan adaptasi pada lain waktu. Kemudian risiko selanjutnya yaitu lack of resource in building scalable cloud server. Jadi risikonya adalah aplikasi dapat kehilangan backend service-nya dan tidak dapat beroperasi, dan dapat mengakibatkan dapat berpengaruh pada maintenance deliverable dari aplikasi dengan priority level yang 25. Oleh karena kita harus mencari third-party framework atau library secepat mungkin yang dapat memprovide cloud server yang gampang dan powerful. Kemudian kita juga risiko selanjutnya itu no control over priority, di mana main deliverable dapat tertinggal. Dengan priority level 12, kita dapat melakukan briefing secara berkala terhadap project plan dan sharing dari seorang project manager kepada member lain, dan juga dapat membuat workshop kepada tim untuk agar mereka dapat mengerti project plan yang ada. Kemudian risiko terakhir yaitu internal konflik yang dapat mengakibatkan harmoni dan komunikasi terpengaruh secara negatif dan juga mengganggu development proses. Namun prioritasnya hanya 3, karena kita dapat memanggil tim leader sebagai mediator konflik terhadap dan melakukan mediasi kepada tim yang ada. Kemudian untuk incident report, selama project berjalan baru ada 1 incident report yang ada. Report ini diajukan pada 7 Juli 2021 oleh Christopher Komali sebagai logistik manager. Incident number-nya IT 001 CC, dan date of incident-nya yaitu 3 Juli 2021. Location of incident-nya local server. Apa yang terjadi itu server down. Jadi status topik insiden ini sedang dalam proses dokumentasi. Jadi deskripsinya ketika sedang meeting antara development team dan project manager, tiba-tiba untuk melakukan testing, kita melakukan testing workload kepada server yang ada. Namun pada saat itu server mengalami slow performance, dan setelah beberapa waktu server berhenti berfungsi dan dinyatakan down. Oleh karenanya kita sudah berusaha untuk melakukan beberapa aksi-aksi Anda untuk mencegah dan memperbaikinya, namun hingga saat ini hingga saat laporan itu diajukan masih belum
masih belum benar. Jadi orang-orang yang terlibat pada insiden ini yaitu Elwan Ediway sebagai development manager, Kelvin sebagai developer, dan Dayton sebagai project manager. Selanjutnya, untuk procurement dan strategi dan report saya serahkan kepada Vin. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang procurement strategi and report, di mana ini menjelaskan bagaimana kami memanage atau mengatur permintaan pembelian dari staf-staf kami. Jadi bisa langsung dilihat ke tabelnya. Ini bagaimana kami mengatur procurement. Kita punya nomor, saat ini ada 10 procurement, ada requestor, siapa yang request, kontaknya apa, role-nya apa, tanggal berapa merequest, tujuannya ini yang paling penting apa, produknya apa, setelah itu ada kuantitinya berapa. Nah, setelah itu kita bakal punya unit price, harganya berapa, dan minimal wajib 3 vendor jika ada, jika tidak ya nggak apa-apa. Nah, dari vendor-vendor ini yang ditandai hijau lah yang berarti kita pilih. Setelah itu ada final price, yaitu kita ambil dari harga dari vendor yang kita pilih tersebut. Setelah itu ada status, di mana di sini statusnya bisa jadi di approve atau di reject. Jadi bukan hanya bilang mau beli langsung dibeliin, tetapi juga butuh approval dari pemegang saham dari perusahaan, ataupun butuh approval atau persetujuan dari project manager. Setelah itu ada remark, itu ada beberapa note yang disampaikan, contohnya seperti ada satu yang rejected, request yang rejected, ada remarksnya you can use laptop calculator or download third party calculator. Jadi di sini saya rasa Sanata merequest kalkulator tetapi ditolak oleh project manager ataupun pemegang saham. Order status ini bagaimana status barang itu, apakah sudah sampai ke staffnya langsung atau barang itu masih di deliver atau masih dikirim atau enggak udah di cancel. Biasanya yang di cancel itu yang di reject. Jadi jika kita melihat ke kiri lagi, bisa dilihat ada beberapa requestor dan juga ada beberapa harga-harganya juga. Dengan total procurement kita itu adalah 12.035.000. Jadi bisa dilihat sendiri beberapa detail-detailnya di sini. Ada yang request internet contohnya dengan alasan ingin mengupgrade WiFi speed menjadi 7 Mbps. Jadi inilah bagaimana kita memanage sebuah procurement di kantor kita ini. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk stakeholder identification dan communication strategi akan dijelaskan oleh saya, Sanata. Oke, ini adalah stakeholder identification, di mana kita akan mengidentify semua stakeholder yang terlibat pada proyek ini. Terdapat beberapa, yaitu sponsor, owner, finance, development, dan logistik. Di sini chart ini menunjukkan ada dua metrik, yaitu power dan juga interest. Di sini seorang owner tentu memiliki interest yang tinggi terhadap proyeknya dan juga power yang tinggi. Sementara sponsor memiliki power yang tinggi, tetapi interest yang masih di bawah owner, di mana setiap kotak ini juga terbagi menjadi 4, yaitu kotak pertama untuk dimonitor, dikarenakan yang pada kotak pertama tersebut itu stakeholder hanya memiliki interest yang rendah dan juga power yang rendah. Sementara yang kotak kedua itu memiliki interest yang tinggi dan power yang rendah, di mana kita akan melakukan action yaitu keep informed. Jadi menginfokan segala step-stepnya. Dan untuk posisi ketiga, keep satisfied, jadi selalu memuaskan permintaan oleh sponsor. Dan 4 yaitu manage closely, dikarenakan pada posisi keempat ini posisi paling penting, yaitu owner yang memiliki power dan juga interest, di mana tim-tim development semuanya memiliki interest yang tinggi dan power yang sedang saja atau di bawah. Oke, selanjutnya untuk communication plan. Selanjutnya saya akan menjelaskan communication plan yang kami gunakan untuk project ini. Jadi kami terbagi menjadi dua, yaitu project team dan juga project sponsor. Untuk project team kita memiliki beberapa aktivitas, yaitu project status report yang dilakukan setiap minggu. Tujuannya untuk mengecek status project, dan juga stand up meeting yang dilakukan secara harian, itu via online meeting juga. Itu untuk mendiskus apa yang
dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kemudian untuk task progress update ini harian juga. Ini untuk mengupdate tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh setiap team member. Project review ini dilakukan setiap milestone yang terdapat pada projectnya. Kemudian post meeting dilakukan setelah project sudah selesai dan apa yang akan diambil selanjutnya. Untuk tim project sponsor ini dilakukan juga sama seperti project team, akan ada project status report yang terpisah, project review, dan juga post meeting. Untuk frekuensinya ini project status report itu mingguan, project review juga mingguan. Metodenya melakukan meeting secara langsung. Oke, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Christopher kembali. Berakhir sudah presentasi kami untuk proyek PireChat ini. Saya mewakili kelompok, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih.